Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, saya Maulana Jafar Shodiq Supiansyah dengan NIM akhir 040 ingin mempresentasikan tugas presentasi dari mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh dosen Profesor Kamal Rusdiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Kode Etik Hakim, Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, Kode Etik Jaksa, dan Kode Etik Advokat. Sebelum saya membahas tentang Kode Etik Hakim, Jaksa, dan Advokat, saya akan membahas tentang apa itu kode etik. Kode etik itu merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Atau kode etik, suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, Pasal 1 Angka 1, Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Dasar hukum kode etik dan PPH yaitu keputusan bersama KMA dengan KY nomor 047 garing KMA garing 2009 dan 02 garing KY garing 2009 garing KE PPH Jungto putusan MA nomor 36 P garing HUM garing 2011 tanggal 9 Februari 2012 dan juga keputusan bersama KMA dengan KY nomor 02 garing PB garing KMA garing 2012 dan 02 garing PB garing KY garing 2012 PE PPH. Pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya, merumuskan pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct. Bangalore Principles of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia. Dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2001. Yang isinya adalah Bangalore Principles itu nilai 1 kemandirian, nilai 2 tidak memihak, nilai 3 integritas, nilai 4 kesopanan, nilai kelima persamaan, nilai keenam kecakapan dan ketekunan. Selanjutnya maklumat KMA nomor 1 tahun 2017. Isi maklumat ialah memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan MA Mahkamah Agung, khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh MA dan badan peradilan di bawahnya. Muatan KEPPH itu ada prinsip-prinsip berperilaku, kewajiban dan larangan, pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi hukuman. Banyak yang bertanya, kenapa masih banyak pelanggaran terhadap KEPPH? Mungkin masih banyak pelanggaran terhadap KEPPH itu karena tidak pernah membaca atau kurangnya literasi, atau mungkin sudah membaca tapi kurang memahami, sudah membaca dan memahami tetapi belum dipedomani karena takut terhadap sanksi, atau mungkin karena dipedomani karena mempunyai kebahagiaan tersendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar panduan kode etik dan PPH. Itu ada independensi hakim dan pengadilan, praduga tidak bersalah, penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan, transparansi dan akuntabilitas, kehati-hatian dan kerahasiaan, efektivitas dan efisiensi, perlakuan yang sama, dan kemitraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim itu berperilaku adil dan jujur. Ada juga berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri dan berintegritas tinggi, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi dan berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Selanjutnya, bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap KEPPH.
Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berhak melakukan pengawasan terhadap hakim. Ketua tingkat banding sebagai kawal depan MA melakukan pengawasan dalam lingkungan dan daerahnya masing-masing. Bawas MA selaku pengawas fungsional, KY pengawas eksternal, Komisi Penghormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKHI. Selanjutnya, Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Hakim konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi atau MK yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kode etik hakim Mahkamah Konstitusi itu 1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun, arif dan bijaksana, serta tidak memihak atau imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi. Yang keempat, memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat. Pasal 3 ayat 1 dalam penyelesaian perkara hakim konstitusi itu bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara dan juga memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang. Ini terus menjauhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan, dan juga tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung maupun tidak langsung. Terus terhadap teman sejawat hakim konstitusi itu memiliki hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama teman sejawat. Yang kedua, tidak sekali-kali melecehkan teman sejawat. Yang ketiga, tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat teman sejawat yang berbeda, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah. Selanjutnya terhadap masyarakat. Hakim konstitusi itu 1. Harus berperilaku sederhana, rendah hati, serta menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua, harus berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya. Selanjutnya pasal 4 ayat 1 tentang susunan dan kedudukan itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc, terdiri atas 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pemberhentian. Majelis Kehormatan terdiri atas 2 orang hakim konstitusi ditambah seorang mantan hakim agung, Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum. Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir A dan B tersebut di atas dipilih dari dan oleh hakim konstitusi dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir B dicalonkan oleh hakim konstitusi dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon anggota tambahan Majelis Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Dan juga Ketua Majelis Kehormatan MK dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan MK dari unsur Hakim Konstitusi. Selanjutnya tugasnya itu Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan bertugas menegakkan kode etik dan pedoman 3 laku Hakim Konstitusi. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Yang ketiga, memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan. Selanjutnya itu pemeriksaan. Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan secara tertutup. Pembelaan, setelah dilakukan pemeriksaan, Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya putusan. Satu, sebelum putusan diambil, setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya. Yang kedua, putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Putusan berisi satu, pernyataan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah. Dan yang kedua, rekomendasi agar hakim yang diduga melakukan pelanggaran itu dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah. Selanjutnya, kode etik jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Terus kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Selanjutnya tuh ada kewajiban jaksa. Kewajiban jaksa kepada negara itu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang didapat melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Kewajiban jaksa kepada institusi itu menerapkan doktrin Trikarma Adjaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Terus menjunjung tinggi sumpah atau janji jabatan jaksa dan juga melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan dan menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Dan ada juga kewajiban jaksa terhadap profesi jaksa, yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Dan juga mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Dan selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Selanjutnya ada larangan profesi jaksa, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Dan meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Dan juga menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga atau finansial secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dan juga merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Dan dalam menjalankan tugas profesi jaksa,
Jaksa itu berhak melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Dan juga mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis, memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegak hukum, mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika dilakukan sesuai dengan peraturan berlaku, mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Dan juga ada mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi, serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Selanjutnya itu tindakan administratif pasal 12. Yaitu 1. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa. Yang kedua, setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar jaksa di dalam lingkungannya mematuhi kode perilaku jaksa. Yang ketiga, jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif. Yang keempat, tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil atau PNS apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar. Selanjutnya, kode etik advokat disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. Advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan, bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan antara para penegak hukum lainnya. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Klien itu adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan keluarga negara Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi untuk berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya, dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dengan kliennya. Bab 2 Kepribadian advokat. Pasal 2. Advokat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Selanjutnya, pasal 3 itu advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya,
dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan, politik, dan kedudukan sosialnya. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Advokat dalam profesinya itu adalah mandiri serta tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azazi manusia dalam negara hukum Indonesia. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Dan advokat juga tuh wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Advokat itu tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Advokat itu harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Dan juga advokat dalam menjalankan profesinya harus bersifat sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Bab 3, hubungan dengan klien, pasal 4. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, dan dalam menentukan besarnya honor advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, dan advokat juga dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Hubungan dengan teman sejawat, yaitu hubungan antara teman sejawat. Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Dan juga keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Dan juga advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seseorang klien dari teman sejawat. Dan apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Dan juga apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Selanjutnya, cara bertindak menangani perkara. Itu surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sens prejudice. Nah, yang kedua, isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Dan juga dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.
Selanjutnya, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Dan advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Selanjutnya itu ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat atau officium nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebihan. Selanjutnya, kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Selanjutnya juga, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Dan juga advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Advokat itu tidak dibenarkan melalui media massa mencari publikasi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Dan juga advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Dan juga advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa di pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Pelaksanaan kode etik itu setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat. Dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Selanjutnya, bab ke-9 Dewan Kehormatan bagian pertama ketentuan umum pasal 10 itu 1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Yang kedua, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui 2 tingkat, yaitu 1. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. Yang kedua, tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Yang keempat, segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada 1. Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah, di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah. Yang kedua, Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi, di mana teradu sebagai anggota. Yang ketiga, pengadu atau teradu. Nah, selanjutnya bagian kedua tentang pengaduan atau tata cara pengaduan. 1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan Dewan Pimpinan Pusat atau cabang atau daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota. Yang kedua, untuk kepentingan organisasi. Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersyaratkan untuk itu. Dan yang ketiga, pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat. Bagian ketiga, tata cara pengaduan, yaitu pengaduan terhadap 1. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah, atau tertulis atau kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah, atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Yang kedua, bila mana di suatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi,
Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat. Yang ketiga, bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang atau daerah memutuskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. Yang keempat, bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui dewan pimpinan cabang atau daerah. Sekian pemaparan sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.